Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Ad-Dakwah ini dalam rangka pengajian PWM, dan marilah kita awali pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Bapak Selamat Bakhtiar, apa Selamat siapa? Sudah lama kita rindu wejangan-wejangan saking beliau, jadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa qalbuhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil. Basisnya sibuk kampanye Pak ya. Jadi selingannya saya. Rencananya begitu dibuka dengan refleksi kira-kira 5 tahun yang lalu. Waktu menyampaikan pengajian pimpinan wilayah masih di SD Muhammadiyah Jalan Berantas. Baru nanti ada tambahan. Saya masih meyakini amalan yang menjadi fondamen kehidupan umat Islam itu ya menegakkan sholat dan membayar infak dari sebagian rizki, karena ada infak harta. Menandai, kalau menurut Pak Sis, rukun mukmin. Kalau menurut Pak Sis, rukun mukmin. Dalam surah Al-Anfal ayat 4. Wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Hanya kepada Allah bertawakal, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan sebagian menginfakkan dari sebagian yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat dari sisi Allah
maghfirah, dan rizki yang agung, rizki yang memuliakan. Di awal mukadimah Pak Bayhaqi tadi mendahului dengan surah Al-Baqarah, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini Al-Qur'an merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan sholat, dan dari sebagian rezeki diinfakkan. Kriteria mukmin ada 2 amalan, menegakkan sholat dan membayar infak. Kriteria mutakin juga ada 2 amalan, menegakkan sholat dan membayar infak. Itu yang saya yakini merupakan fondamen kehidupan kaum muslimin. Fondamen kehidupan kaum muslimin. Insya Allah kita sudah menegakkan sholat semuanya. Tinggal infak. Karena pentingnya sampai Allah itu mengajari pada Rasulullah kalau ditanya tentang infak. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairi falil walidaini wa aqrabin wal yatama wal masakin wabnas sabil. Kalau ditanya wahai Muhammad tentang infak, katakanlah infak itu dari yang terbaik kepada kedua orang tua, kepada keluarga dekat, anak yatim, fakir miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Karena pentingnya itu, tentang infak itu. Sampai Allah mengajari langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang infak rizki. Ada infak rizki, ada infak harta. Yang selama ini dicampur aduk saja antara rizki dengan harta itu. Itu. Karena refleksi saja sehingga sekilas-sekilas saja. Infak itu juga bukti kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid, maka kalau tidak melaksanakan kufur, tidak melaksanakan kesyukuran itu kufur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum min qabli kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari sebagian rizki yang baik dan bersyukurlah kepada Allah. Menyebut rizki, makan ditambah kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau menyembah itu, beribadah itu hanya kepada Allah. Jadi kesyukuran itu hanya diwujudkan dengan menerima rizki, diwujudkan dalam bentuk ibadah.
yaitu infak. Syukur jalannya infak. Kalau tidak infak, kufur. Syukur jalannya infak. Kalau tidak syukur, kufur. Perhatikan Al-Baqarah 254. Mudah dihafal karena di depan dari ayat kursi. Ayat kursi 255, ini 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaum. Ayatiya yaum lambaiun fihi wala kulatu wala safa'atu wal kafiruna humud dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah sebelum datang suatu hari nanti tidak ada perniagaan, lambain fihi tidak ada persaudaraan, walakulatu tidak ada perniagaan, jual beli, suap menyuap, dan tidak ada pertolongan syafaat. Wal kafirina hum dzalimun. Artinya kalau tidak melaksanakan perintah infak tadi, kafir dolim. Bayangkan saja. Kafir dolim. Ya wajar saja dibilang kafir dolim. Kalau punya ibu masih hidup, tidak dinafkahi. Padahal menafkahi ibu itu termasuk min khairi, yang terbaik dari yang terbaik. Urutannya ibu, saudara dekat, yatim, miskin, baru orang kehabisan sangu dalam perjalanan. Kalau masih ada orang tua, nggak usah jauh-jauh, infak kepada orang tua sendiri. Berapa besarnya ya? Yang pantas. Kalau disamakan dengan zakat 2,5%, ya betul pelit. Infak itu juga menandai seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina stajabu li rabbihim aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang mentaati ajaran Tuhannya, perintah Tuhannya dengan menegakkan sholat, suka bermusyawarah, memusyawarahkan kepentingan orang banyak, dan dari sebagian rezeki diinfakkan. Dari sebagian rezeki diinfakkan. Kalau menegakkan sholat dan membayar infak itu komponen penting, amalan utama, amalan yang fundamental bagi mukmin dan muttaqin, itulah yang mendatangkan berkah. Jadi syarat berkah itu minimalkan itu. Kalau muttaqin selain menegakkan sholat dan membayar infak, memperbanyak amalan soleh. Rumus ringkasnya seperti itu di dalam Al-Quran. Rumus mudahnya. Karena kalau sudah menegakkan sholat, tidak akan berbuat fasa wal mungkar. Tidak akan. Aqimi sholah, inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar.
Tegakkan sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang Islam kalau tidak memenuhi kriteria mukmin dan mutakin itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kriteria orang yang mendustakan agama. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Jadi mukmin mutakin itu pasti dapat berkah. Tapi kebanyakan umat manusia, kebanyakan orang Islam, enggak usah bicara orang kafir. Kebanyakan orang Islam walakin kadzabu. Kebanyakan bohong, mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan aku siksa karena durhaka, kedurhakaannya. Nah, mulai dari sini. Ini tambahan dari 5 tahun lalu, Pak. Mulai dari sini. Dari refleksi saja. Jadi wajar saja mungkin bumi Nusantara ini rentan dengan bala bencana. Karena memang mayoritasnya mukadzibin, orang pendusta, para pendusta. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bentuk azab, siksa itu seperti apa saja. Bala itu seperti apa saja. Wala nabluwanakum bisai minal khauf wal ju' wa naqsi minal anwal wal anfus wa basiris sabirin. Allah akan menimpakan bala itu yang pertama rasa takut. Bisai minal khauf. Walju kelaparan, wa naqsi minal anwal kekurangan harta, wa naqsi minal anfus kekurangan jiwa, wa naqsi minas samar kekurangan buah-buahan. Mengapa rasa takut itu yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa takut ini hanya menghinggapi orang yang tidak berpegang pada hidayah. Kalau berpegang pada hidayah, tidak akan ada rasa takut. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Berpeganglah kepada hidayah petunjuk Allah, niscaya tidak akan dihinggapi rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Karena rasa takut ini memang berbahaya sekali. Orang yang tidak berpegang pada hidayah Allah biasanya ngawur hanya untuk menyelamatkan diri di dunia ini, menantang neraka. Rasa takut antara lain terkena kasus. Saya membayangkan begitu saja sesuai dengan profesi saya. Orang terkena kasus itu diancam hukuman 5 tahun begitu saja.
karena ingin menyelamatkan diri dari hukuman 5 tahun, berani nyogok hakim, nantang masuk neraka. Padahal kehidupan akhirat itu mungkin termasuk neraka. Fi yaumi miqdaruhu alfasanatin. Satu hari itu kadarnya sama dengan 1000 tahun. Kalau di surah Al-Ma'arij itu fi yaumi miqdaruhu khamsina alfasanatin. Satu hari itu kadarnya 50.000 tahun. Dapat dibayangkan, untuk menyelamatkan diri kehidupan dunia ini, nantang mamanya 1 hari di neraka, nyogok hakim, nyogok jaksa, supaya lepas dari hukuman 5 tahun. Beranilah di neraka 1 hari. Yang miqdaruhu biyaumi miqdaruhu alfasanatin tadi. Minimal itu belum khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Sehingga wajar saja bala Allah dalam bentuk rasa takut itu pertama disebut. Karena sangat berbahaya sekali bagi kehidupan kita, dunia akhirat. Termasuk ditimpa penyakit. Karena sudah berobat ke sana kemari, dokter, spesialis, tabib, ujung-ujungnya ke dukun. Untuk menyelamatkan tetap hidup di dunia. Yang tinggal berapa lama. Tapi jiwanya digadaikan terjerat kesirikan. Karena rasa takut tadi. Karena rasa takut tadi. Sehingga wajar rasa takut. Yang pertama disebut sebagai bala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berat menimpa manusia rasa takut itu. Karena memang berbahaya sekali. Walju, kelaparan. Kelaparan. Alhamdulillah kondisi umat Islam Indonesia sekarang ini relatif agak sejahtera. Kalau sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, labi yang kusumik yala wal mizana ila uhidu bisinina wa uhidu bisinina wasidatil mu'nati wa juril sultana alaihim. Tidaklah dalam satu kaum itu mengurangi takaran dan timbangan. Kecuali akan ditimpakan terjadi bahaya kelaparan. Sulit mencari nafkah hidup. Dan kejam penguasa. Juril sultan, itu buruknya penguasa. Keburukan itu dalam bentuk kejam, kekejaman. Apa relevan mengurangi takaran dan timbangan kok timbul kelaparan, bahaya kelaparan?
mengurangi takaran dan timbangan itu kita jangan membayangkan di pasar-pasar orang jual jeruk, orang jual mangga, jual beras. Karena ada multi proyek, mega proyek yang menggunakan takaran dan timbangan. Istilah Bahari bestek, Pak ya. Istilah Bahari bestek. Istilah sekarang apa, Pak? Yang Bahari bestek itu. Spek. Ya. Spesifikasi ke apa? Itu di situ ada takaran dan timbangan. Di dalam mega proyek itu. Proyek raksasa itu. Proyek multi-year. Di sana ada timbangan dan takaran. Kalau terkurangi, ada markup, sampai ketahuan KPK, atau enggak usah jauh-jauh KPK lah, pengawas tahu ada yang menyalahi bestek, menyalahi spek, bisa dibatalkan itu proyek itu. Pengawas bisa ngancam untuk membatalkan proyek, untuk mengulang. Untuk mengulang. Karena membahayakan. Seperti jembatan Kartanegara. Itu spek kabelnya, itu yang kabel yang membentang dan yang konon seperti itu. Tidak sesuai dengan bestek spesifikasi. Proyek ini dikerjakan perusahaan yang besar. Mega proyek itu mungkin mengerahkan tenaga ratusan bahkan ribuan. Begitu pengawas menemukan adanya pengurangan takaran dan timbangan, mengancam kepada perusahaan, apa istilahnya, yang menang proyek, akan membatalkan. Akhirnya terjadi negosiasi. Terjadi kolusi. Mau tidak mau perusahaan yang tadinya untungnya mepet, harus nyuap lagi, nyuap pengawas, nyuap orang yang memerintahkan pengawasan, bisa bangkrut perusahaan sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK. Sehingga wajar saja kalau Rasulullah SAW itu memprediksi kelak ada perbuatan mengurangi takaran dan timbangan itu membahayakan bagi manusia banyak yang terlibat sebagai pekerja. Mengancam terjadi PHK besar-besaran. Belum ketahuan KPK, itu pasti itu terjadi penelantaran terhadap pekerja. Terjadi penelantaran terhadap pekerja. Ini hanya dilakukan oleh orang yang Allah mengkriteriakan sebagai kaum mukadzibin tadi. Kalau mukmin mutakin tidak akan. Karena sudah menegakkan sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar.
Kan perbuatan mungkar ini. Karena merugikan orang lain. Kalau perbuatan fasa hanya merugikan diri sendiri. Hanya kaum mukadzibin saja yang bisa melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan. Salah satu cara Allah menimbulkan bahaya kelaparan. Wa naqsim minal anfus wa naqsim minal anwar wal anfus wasamar. Wa naqsim minal anwar. Berkurangnya harta. Berkurangnya harta. Orang itu kalau tidak melaksanakan perintah Allah, membayar infak, biasanya gampang sekali kehilangan. Gampang sekali ditipu orang lain. Dan tidak akan kaya-kaya. Saya mengamati orang-orang sekitar saya seperti itu. Padahal infak itu kan untuk ibunya yang sudah tidak bisa apa-apa. Tapi ya abai. Padahal bekerja habis sholat subuh, berangkat, nanti pulang sudah malam. Enggak kaya-kaya. Enggak nampak hartanya. Tinggalnya numpang. Jadi selain berkurang harta, kalau kita enggan membayar infak, rizki yang kita terima itu, kita enggan membayar infak. Mengapa kok membayar infak itu tanda bertawakal kepada Allah? Kalau menegakkan sholat jelas makin kita taqarrubillah, kita akan tawakal Allah. Tapi infak, ngasih ibu, ngasih bapak, ngasih saudara, ngasih anak yatim. Rezeki yang kita terima itu kok merupakan tanda tawakal kepada Allah. Karena perintahnya dari sebagian rezeki yang diterima. Tidak perlu menghitung-hitung dulu. Ini nanti cukup sebulan tidak. Nah, ini tanda tawakal. Seperti yang sering disitir Pak Heban, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Nyambung kan? Nah itu. Wa naqsim minal anfus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Tinggal menunggu giliran saja. Oleh karenanya kita diwajibkan hanya mencintai Allah. Yang paling tinggi kecintaan kita itu hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh mencintai anak tapi jangan berlebihan. Supaya kita tidak putus asa kalau kita ditinggal anak lebih dahulu. Karena memang sudah ketentuan dari Allah seperti itu. Oleh karenanya, Bapak Siris Sobirin,
berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang sabar itu apabila ditimpa musibah, dia membuat pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini datang dari Allah dan akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal samarah, berkurang harta, berkurang buah-buahan, gagal panen, gagal panen. Gagal panen itu bisa disebabkan antara lain karena kemarau yang terlalu panjang. Kemarau yang terlalu panjang itu salahnya orang-orang kaya, para muzaki. Bagaimana sabda Rasulullah, lam yamna'u zakata amwalihim ila muni'u qatarahu walaulal bahaimu lam yumtoru. Tidaklah satu kaum itu menahan zakat harta-harta mereka, kecuali akan ditahan pula hujan dari langit. Sekiranya tidak ada binatang, yang ada manusia dan tumbuh-tumbuhan dan jin saja, lam yumtoru, berhenti itu hujan selamanya. Karena kasihan ada binatang saja, Allah itu tetap memberikan hujan. Jadi karena kasihan dengan binatang, Allah tetap memberikan hujan. Bisa mandi, nebeng jatah binatang. Bisa minum, nebeng jatahnya hewan ternak. Rupanya karena Allah mencintai, masih menyayangi binatang-binatang itu. Kalau tidak ada binatang, udah nggak ada rasa sayang dengan manusia. Gara-garanya orang kaya ini. Gara-garanya orang kaya. Yang korban orang-orang kecil yang banyak itu. Karena orang-orang yang kecil yang banyak itu mungkin ya itu tadi. Kebanyakan yang kaum mukadzibin tadi, pendusta agama. Enggak bisa kaya-kaya itu ya karena enggak bisa hidup sejahtera itu ya karena tidak memenuhi kriteria mukmin mutakin. Sehingga berkurang terus hartanya. Berkurang terus hasil panenan buah-buahannya. Itu karena kelalaian saja. Kaum mukadzibin itu lalai saja. Di Al-Ma'un itu kan jelas intinya orang yang pendusta agama itu ya dua saja, lalai sholat dan pelit. Lalai sholat dan pelit. Kalau mukmin mutakin tidak akan pelit. Karena tahu pasti asakiu itu qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal barokah wa qaribu minal jannah. Wasa itu minal azab, wasa itu minan nar. Orang yang dermawan, tidak pelit, dekat dengan Allah. Dekat dengan manusia.
dekat dengan barokah, dekat dengan jannah surga, jauh dari azab dan jauh dari neraka. Mukmin mutakin jangan sekali-kali berani bersikap pelit. Wal bakhilu baitu minallah wa baitu minan nas wa baitu minal barokah wa baitu minal jannah wa qaribu minal azab wa qaribu minan nar. Orang yang pelit itu jauh, dijauhi Allah, dijauhi manusia, dijauhi berkah, dijauhi surga, didekati azab, didekati neraka. Setiap mukmin mutakin harus menyadari ini. Sehingga tidak akan berani pelit. Berupaya untuk menjadi orang yang dermawan. Tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi kadang-kadang perlu memasakkan diri. Orang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tanda syukur, kenikmatan itu kita syukuri dengan menginfakkan, lazidanakum kan. Allah akan menambah-nambah kenikmatannya. Enggak perlu khawatir. Nyumbang kok jadi miskin. Enggak perlu khawatir. Enggak akan. Tidak akan. Itu tadi baru kelalaian. Baru kelalaian. Kan ada banyak orang yang berani menentang itu ajaran Allah dan Rasulnya. Berani menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Duribat alaihi mudallati aina masuhibu illa bihabli minallah wa hablu minan nas. Akan ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan menimpakan suatu kehinaan. Kecuali menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Fondamen kehidupan yang merupakan landasan kehidupan kita sebagai mukmin dan mutakin tadi, ya menjaga itu. Termasuk infak itu kan memberi min khairi ibu kita wa akrobin, keluarga terdekat, wal yatama wal masakin. Kenapa hanya 5? Ya karena relatif sedikit. Relatif hanya sedikit. Beda dengan inna shadaqatu fil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'alafatu liqulubihim wa fi riqab wasailin wa fi sabilillah wal ghorimin wa nasabi. Banyak kan gitu. Karena sedekah itu bisa banyak. Tidak terbatas, tidak membatasi 2,5%. Makanya banyak. Nah, beda dengan zakat infak rizki. Karena hanya ngambil gaji, ngambil upah. Panen lombok jual, diambil sebagian. Munjun
diambil sebagian untuk diinfakkan. Masih berapa menit Pak Kiai? 5 menit. Nah, kita pakai tanya jawab, tinggal nambahi aja. Yang menentang tadi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'u bi ghadabi minallah. Datang kemurkaan Allah waturibat alaihim maskanah dengan memberikan suatu kehinaan. Dalika bi anahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal amya bi ghairil haq. Jadi kemurkaan Allah itu sudah tidak mau istilahnya memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia, malah menentang. Menentang ayat-ayat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah dan menentang ajaran Rasulullah. Kalau situ letter-letternya membunuh Nabi Pak ya. Sehingga nggak ada Nabi ya menentang ajaran Rasulullah. Hima asau wakanu yang tadun. Dikarenakan kedurhakan mereka. Jadi kalau sudah terjadi penentangan akan ditimpakan suatu kehinaan. Bentuknya lebih besar, lebih berat, bisa berlaku turun-temurun. Bayangkan saja. Bisa berlaku turun-temurun. Kalau 3,5 abad itu entah 1 abad 3 turunan, ya bisa 10 turunan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini. Lam yang kusu Allah wa ada rasulihi illa sulato alaihim atun min goirihim falahu kutubah soma biaitihim. Satu kaum itu jangan sampai menentang ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Kecuali ila sulato alaihim min goirihim. Ila sulato adu min goirihim. Akan didatangkan musuh asing. Datang Portugis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Nah, itu. Jadi penjajahan orang-orang kafir terhadap dunia Islam itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Karena umatnya menentang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan menentang ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita tetap dalam kriteria mukmin dan mutakin sehingga kita memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak sekali yang dapat kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan marilah kita akhiri pengajian ini dengan doa kafatul. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله